Kita buka firman Tuhan dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes ayat 42 hingga ayat 46. Ayat 42 hingga ayat 46. Mari kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Yohanes pasal 12 ayat 42 hingga ayat 46. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Namun 1, 2, 3. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Tetapi Yesus berseru, katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Nah, saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar tentang mempercayakan diri kepada Tuhan. Ya, mempercayakan diri kepada Tuhan. Apalagi kita baru dengar di YouTube, dengar di berita, bagaimana terjadi peperangan saat-saat ini, ya. Di Timur Tengah sedang terjadi peperangan. Ya, peperangan ini tentu akan membawa efek, ya, baik efek positif mungkin, tapi efek negatif tentu banyak, ya, efek-efek yang tidak mengenakan, ya, apalagi kalau kita sudah dengar perang itu pasti gitu, ya. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah kondisi dunia yang seperti begini, yang mungkin ekonomi tergoncang, mungkin juga perpolitikan, mungkin juga masa depan kita yang bisa tidak menentu dan sebagainya kita nggak mengerti dalam hidup ini, ya. Kita mempercayakan diri itu kepada siapa? Kita menggantungkan diri kita itu kepada siapa? Ya, menggantungkan diri kita itu kepada siapa? Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ini memang ayat firman Tuhan ini kita dilatar belakangi bagaimana Yesus banyak membuat mujizat. Yesus banyak membuat mujizat. Tetapi para orang yang mendengar, orang yang melihat, banyak yang tidak percaya. Banyak yang tidak percaya. Walaupun sudah melihat mujizat, tapi mereka tidak percaya pada Tuhan. Ya, mereka tidak menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Walaupun mereka sudah melihat mujizat-mujizat Tuhan yang telah mereka lihat itu. Tetapi ada juga beberapa orang, pemimpin-pemimpin di golongan pemimpin yang percaya kepada Dia. Yang percaya kepada Dia. Tetapi kepercayaan mereka tidak sempurna dalam pengertian mereka tidak berani menyatakan kepada orang banyak bahwa mereka percaya. Ya. Karena apa? Karena mereka takut kepada orang banyak ini. Mereka nggak berani melawan arus. Mereka nggak berani mendeklarasikan diri, saya orang percaya. Walaupun mereka sebenarnya dalam hati mereka sudah percaya kepada Tuhan. Ya. Dan mereka takut kepada orang banyak, dan juga mereka takut kehilangan kehormatan yang mereka sudah dapatkan. Mereka takut karena ketika mereka percaya, orang banyak mungkin berbalik menyerang mereka, dan jabatan-jabatan mereka sebagai pemimpin itu bisa hilang karena anak buah mereka, dalam istilah kasarnya, menolak mereka, membelot kepada mereka. Sehingga mereka tetap mempertahankan
kepemimpinan mereka, walaupun mereka sebenarnya percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, Yesus tahu itu, sehingga Yesus berseru kepada mereka. Di ayat yang ke-44 dikatakan, tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Ya, kenapa Yesus mengatakan ini? Yesus mau mengatakan bahwa kalau orang-orang pemimpin ini dikatakan sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah itu, ya, orang yang memilih jabatan, memilih kehormatan, memilih kepemimpinan itu, ya, mereka itu, Yesus berkata, kamu melihat, kalau kamu percaya kepadaku, bukan aku saja sebenarnya, tetapi percaya kepada Allah. Kalau kamu menerima aku, kamu juga menerima Allah. Jadi artinya Yesus mengatakan bahwa, ya, bahwa mereka salah dalam pengertian gini, bahwa mereka sebenarnya harusnya mereka percaya kepada Yesus, karena Yesus adalah Allah. Yesus bukan manusia biasa. Bahkan dikatakan, Yesus berkata, jika kamu melihat aku, kamu juga melihat Allah di dalamnya. Artinya aku adalah Allah. Yesus berkata seperti itu. Jadi sekarang Yesus mengatakan, kamu lebih percaya kepada apa? Lebih suka kepada kehormatan, lebih suka kepada orang banyak ini, daripada kamu percaya kepada Allah, daripada kamu percaya kepada saya ini adalah Allah. Yesus mengatakan seperti itu. Jadi satu kerugian sebenarnya bagi mereka seperti itu. Yesus mengatakan ini satu kerugian, karena saya ini adalah Allah, sana manusia, sini Allah. Mana yang kamu lebih percaya? Mana yang kamu lebih hormati? Hormat kepada manusia atau hormat kepada Allah di sini nih? Saya Allah. Yesus mengatakan seperti itu. Nah, jadi saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, Yesus mengatakan kamu salah pilih. Kamu memilih manusia. Kamu tidak memilih Allah. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan. Kenapa kita percaya kepada Yesus? Kenapa kita percaya kepada Yesus? Kenapa kita menyerahkan diri kita kepada Kristus? Karena Kristus adalah Allah itu sendiri. Yesus adalah Allah. Ketika kita percaya kepada Allah, sama kita percaya kepada Yesus, sama seperti kita percaya kepada Allah. Dalam konteks Ibrani, orang-orang Ibrani, Allah itu adalah pencipta langit dan bumi. Elohim, saudara-saudara. Allah itulah yang membuat mujizat, yang membuat itu laut Tebrau terbelah, yang menurunkan mana, yang menghancurkan itu Mesir dengan 10 tulah. Jadi Allah itu bagi umat Israel itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang hebat, yang bahkan mereka menyebut namanya pun takut, saudara. Menyebut namanya saja mereka takut, saudara. Ya. Jadi saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan. Jadi ketika Yesus mengatakan aku Allah, aku adalah sama dengan Bapa, kamu lebih hormat kepada manusia daripada Allah. Nah, saudara-saudara, mengapa kita percaya kepada Kristus? Karena Yesus adalah Allah. Amin. Yesus adalah Allah. Yesus yang berkuasa atas segala sesuatu. Yesus menciptakan langit dan bumi. Yesus yang melihat manusia seperti setitik debu. Manusia dilihat seperti setitik air di dalam timba.
Allah yang menguasai segala alam jagat raya ini, Allah yang menciptakan segala alam jagat raya itu. Makanya kita percaya kepadanya. Amin. Percaya kepadanya. Arti percaya kepadanya, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepadanya. Kita menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya. Makanya gereja itu sering diumpamakan sebagai mempelai perempuan, dan Yesus sebagai mempelai laki-laki. Makanya ketika ada pernikahan, ya, Jason mungkin sudah tahu lah, yang lain belum tahu. Ya, itu ada janji nikah gitu ya. Ada janji nikah. Jadi aku menerima engkau, ya kan, sebagai istriku. Aku menerima engkau sebagai suamiku. Aku menyerahkan seluruh hidupku, menyerahkan tubuhku, menyerahkan hidupku sepenuhnya kepada engkau. Itu hubungan suami istri. Dan ini sering dipakai sebagai gambaran bagaimana anak Tuhan mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Beri semangat dulu. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, mengapa kita mempercayakan diri kita sepenuhnya pada Tuhan atau percaya kepada Kristus? Karena Kristus adalah Allah itu sendiri. Allah yang berkuasa, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Itulah konteksnya dalam Israel itu, bahwa Allah itu adalah pencipta segala sesuatu. Yang kedua, dikatakan, mengapa kita mempersembahkan diri atau mempercayakan diri kita percaya kepada Tuhan Yesus? Karena dikatakan di ayat 46, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Artinya adalah Kristus memberi kita terang. Kalau kita percaya kepada Kristus, maka kita tidak tinggal di dalam kehidupan kegelapan. Apa itu hidup dalam kegelapan? Kehidupan dalam kegelapan itu bagaimana? Yang pertama adalah kehidupan dalam kegelapan itu kehidupan yang penuh dengan dosa. Kehidupan yang penuh dengan dosa. Tetapi kehidupan yang penuh dengan dosa bukan berarti hanya dosa saja, tetapi efek-efek dari dosa itu sendiri. Dan resiko dari dosa itu sendiri. Jadi orang yang belum percaya Kristus, mereka tinggal di dalam kehidupan yang penuh dengan dosa, dan juga penuh dengan efek-efek dari dosa, dan hukuman dari dosa itu sendiri. Jadi mereka tinggal di dalam itu. Tinggal di dalam dosa itu sendiri. Makanya orang yang belum percaya Tuhan, itu seenak perut berbuat dosa. Gak pusing tentang dosa. Tetapi, ingat baik-baik, dosa itu juga mengandung efek. Walaupun polisi tidak tahu, hukum tidak bisa mengikat hukum dunia, tapi hukum Tuhan tetap mengikat. Mungkin dunia tidak bisa menghukum karena tidak ada bukti. Bahkan ada bukti sekalipun tidak cukup bukti, gitu ya. Tapi Tuhan punya kuasa menghukum orang yang berdosa. Jadi orang yang tidak percaya pada Tuhan itu tinggal di dalam kegelapan seperti itu. Hidup di dalam dosa, hidup di dalam hukuman dosa, hidup di dalam efek-efek dosa itu sendiri. Itulah rantai kehidupan mereka. Rantai kehidupan mereka. Orang-orang yang tinggal di dalam kegelapan. Makanya kadang orang suka buat dosa, tapi mereka juga akan mengalami efek dari dosa itu sendiri. Dan juga hukuman dari dosa itu sendiri akan mereka terima, baik di dunia maupun di akhirat nanti.
Ketika kita percaya kepada Kristus, kita memperoleh terang. Artinya adalah kita dibebaskan dari dosa itu sendiri. Makanya orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus, kalau dia mau buat dosa, dia ada rasa takut. Dia akan ada rasa kehilangan damai sejahtera setelah dia berbuat dosa. Bahkan dia akan ada rasa tidak enak ketika berbuat dosa. Makanya orang Kristen makin hari, dia akan punya nilai progresif dalam hidup dia. Makin hari dia makin menjauhi dosa. Makin hari dia makin tidak suka berbuat dosa. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Orang yang percaya kepada Kristus akan memiliki progresif seperti itu. Makin hari makin benci dosa. Makin hari makin bebas dari dosa. Itu akan terjadi. Makin tidak suka berbuat dosa. Itu kenapa? Karena Kristus datang sebagai terang. Dan Kristus membebaskan dari kegelapan itu. Dari dosa itu. Nah, kemudian bukan hanya perbuatan dosa itu sendiri dibebaskan, tetapi juga efek dosa itu sendiri. Efek itu akan makin hari makin berkurang. Makanya orang Kristen itu makin hari, karena hidupnya makin kudus, hidupnya makin bebas dari dosa, berkat pun makin turun. Gitu. Berkat pun makin turun. Bukan makin hilang berkat, bukan. Tapi makin diberkati oleh Tuhan. Orang Kristen itu seperti itu. Efek-efek dari dosa itu makin hari makin hilang. Hukuman itu makin hari makin hilang. Ya, jadi kalau saya bilang berbicara tentang berkat, itu bukan berbicara hanya uang doang. Tapi berbicara juga berkat-berkat lainnya, berkat rohani dan sebagainya, berkat damai sejahtera dan sebagainya. Ya, berkat karakter dan sebagainya. Gitu. Jadi saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, orang Kristen itu seperti itu. Karena apa? Karena ketika kita mempercayakan diri kita kepada Kristus, Kristus itu terang. Karena dia adalah terang, maka kita memiliki terang. Ketika kita memiliki terang, maka kita mulai melihat dosa itu dari sisi terang firman Tuhan, bukan lagi dari sisi kegelapan. Dan juga kita semakin dibebaskan dari hukuman-hukuman itu. Akan terjadi seperti itu dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Kalau tidak, mungkin engkau bukan orang percaya. Engkau hanya simpatisan doang. Kau mungkin bukan orang Kristen. Engkau hanya KTP doang. Karena terang itu tidak ada dalam hidupmu. Kalau terang itu ada dalam hidupmu, engkau akan benci dosa. Engkau akan tidak suka dengan dosa. Kemudian, arti kita mendapatkan terang dari Tuhan, ya, dikatakan, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Nah, saudara-saudara, tinggal dalam kegelapan, selain itu perbuatan dosa itu sendiri, efek-efeknya itu, sebenarnya efeknya itu apa sih? Ya gitu ya. Selain hukuman dari Tuhan, sebenarnya tuh gimana ya? Kalau kita, kadang-kadang kan kita nggak ngerti, kalau dosa yang nyata itu gampang lah. Misalnya membunuh, mencuri, berbohong dan sebagainya.
Tapi kadang-kadang ada hal-hal yang kadang-kadang kita tidak mengerti. Ya, apakah kita ini dalam terang atau dalam gelap gitu ya? Kita ini berada di dalam terang atau dalam gelap? Atau dalam abu-abu? Seperti lampu disko gitu ya. Apakah kita berada di situ? Saudara-saudara, orang yang tinggal di dalam kegelapan, dia tidak bisa berbuat, dia tidak bisa berbuat dalam kepastian masa depan. Orang yang tinggal di dalam kegelapan, itu tinggal di dalam ketakutan. Tinggal dalam ketakutan. Ketakutan, dia nggak bisa lihat masa depannya dengan baik. Makanya kehidupannya itu, ketika dia buat sesuatu itu nggak bisa melihat masa depannya dengan baik. Karena dia tinggal dalam kegelapan. Coba saudara-saudara, misalnya ini lampu mati semua, lalu gelap. Saudara-saudara maju ke depan, saudara-saudara akan bingung di mana jalannya. Gitu. Atau ketika saudara-saudara semua ini gelap, lalu saudara-saudara disuruh pulang ke rumah saudara-saudara. Tidak ada lampu di jalan, tidak ada apa-apa. Lalu saudara-saudara bisakah sampai? Saudara-saudara tidak bisa memandang jauh ke depan. Orang yang tinggal dalam kegelapan itu bisa seperti itu. Dia nggak bisa mengerti masa depannya. Dia tidak bisa mengerti masa depannya. Dia hidup dalam meraba-raba. Dia hidup dalam kekhawatiran, ketakutan. Ketakutan, kekhawatiran dan ketakutan. Ya, memang ada lagu mengatakan, ku tak khawatir hari depan, karena ku tahu janjimu, kini ku bersandar selalu, karena Maha tahu. Amin. Memang kalau kita lihat masa sekeliling kita, kondisi-kondisi mungkin ada ketakutan. Tetapi ketika kita hidup di dalam terang Tuhan, kita tahu Tuhan besertaku. Amin. Tuhan besertaku. Sehingga ketika kita mengerti Tuhan itu besertaku di dalam terang itu, maka ketakutan, kekhawatiran itu hilang. Keraguan-raguan bisa habis. Amin. Karena kita tinggal di dalam terang. Beri semangat dulu. Memang mungkin saudara-saudara yang misalnya mau sekolah, mau kuliah, bagaimana bisakah? Apakah masa depan saya baikkah? Baguskah? Atau saya mau kerja-kerja gimana? Bisa bagus, bisa baikkah masa depan saya? Ya, kalau lihat di sekeliling kita tidak mengerti. Mungkin kita akan berkata, aku tak mengerti Tuhan. Tidak ngerti. Otakku nggak bisa menerima semua ini. Tetapi imanku bisa terima. Ketika kita beriman bahwa terang itu beserta dengan kita, maka masa depan di depan itu bisa kelihatan. Amin. Masa depan itu indah. Masa depan itu luar biasa. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh tiap langkahku. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba
di rumah Bapa surga yang bakal. Amin, amin, amin. Kita memang tidak tahu apa yang terjadi di hari depan, apa yang terjadi di hari esok. Detik ke depan kita tidak mengerti, jam ke depan kita tidak mengerti apa yang terjadi. Tetapi kita yakin terang itu bersama-sama dengan kita, dan terang itu akan menerangi kita, dan terang itu akan membawa kebahagiaan bagi kita. Terang itu akan memimpin kita menuju pelabuhan, menuju tempat yang indah, dan memimpin kehidupan saya dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, membuat kebahagiaan dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Amin. Beri semangat dulu. Kiranya Tuhan Yesus berkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Glory, haleluya. Glory. Kita tidak tahu apa yang terjadi di hari depan. Karena kita tidak tahu itulah, maka kita mempercayakan diri kita sepenuhnya pada Tuhan. Kita percaya Tuhan adalah Allah, pencipta langit bumi. Kita percaya kuasanya tak terhingga. Dan kita percaya Dia adalah terang yang membebaskan kita dari kegelapan, yang membebaskan kita dari dosa, dan membebaskan kita dari hukuman-hukuman dosa, dan membebaskan kita dari efek-efek dosa itu sendiri. Ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran yang karena dosa, itu akan diangkat oleh Tuhan dalam kehidupan kita.